Hai teman-teman, selamat datang kembali ke Risboa channel YouTube. Ini kita perjalanan dari Raya menuju ke Kota Pematang Siantar, tepatnya di Jalan Asahan kilometer 5 dan kilometer 6. Saat ini saya bersama seorang yang berpengaruh tokoh masyarakat di Kabupaten Simalungun. Tepatnya beliau saat ini yang saya tahu itu sebagai Dewan Pembina Marga Tondang sedunia. Itu juga tokoh masyarakat sebagai bagian rohani Bupati Radia Posilon Sinaga, yang sebelumnya sebagai penginjil di Gereja Kristen Protestan Simalungun. Nah, ini dia Opung Evangelis DL Tondang. Selamat siang Opung. Selamat siang. Opung, ini konten kita Risboa channel YouTube mau memberikan informasi yang baik kepada generasi masa depan. Mungkin Opung bisa nanti memberikan motivasi khususnya untuk kami anak-anak yang ada di tanah Simalungun dan secara umum bagi seluruh umat manusia. Mungkin Opung bisa diceritakan nggak ini pengalamannya dulu, lahirnya di mana Opung, kampung aslinya di mana? Oh, saya kelahiran di Deli Serdang. Di Serdang. Ya, tepatnya di dusun Urung Ganjang pada tahun 50-an. Urung Ganjang sebelah mana itu Bung? Itu termasuk Kecamatan Bangun Purba. Oh, Bangun Purba. Ya, Kecamatan Bangun Purba. Ya. Di pinggiran Sungai Ular. Kalau di gunung itu disebut Sungai Buaya. Sungai Buaya. Ya, Yang sekarang ini Sungai Ular. ya, yang di daerah tebing itu Sungai Ular atau di Perbaungan. Ya. Jadi sekarang bertinggal di Batu Onom, Kompleks Salom, karena sudah emeritus selama 12 tahun. Ya, jadi sekarang melayani masyarakat melalui sosial budaya adat Simalungun dan juga membidangi yaitu soal kerohanian tentang depresi dan juga stres, duka batin dan output. Jadi dari Bangun Purba dulunya Opung Dari langsung ke Batu Anam enggak kan? dari Bangun Purba karena penempatan tugas di Tiga Runggu. Oh, Tiga Runggu. Ya, dari Tiga Runggu kita pindah ke Galang, Kotarik. Betul, ya. Ya, dari Kotarik pindah ke Sondiraya. Dari Sondiraya ke Raya Kahean, Sindar Raya. Berarti artinya sudah banyak lah nih perjalanan Opung, khususnya di tanah Kabupaten Simalungun ini ya. Pada umumnya hampir 2/3 tanah Simalungun sudah kita jalani dan sudah mengerti bagaimana tipe-tipe kehidupan masyarakat Simalungun ya, yang masih banyak hanya berpikir di tempat, berpikir tidak memikirkan ke depan, hanya memikirkan waktu sekarang aja. Kalau sudah cukup makan, udah ya, kalau sudah ada ya padinya kira-kira 100 kaleng, udah hebat itu. Dan pada waktu itu orang Simalungun masih buta untuk menyekolahkan anak-anaknya, baik itu ke tingkat SLTA apalagi ke perguruan tinggi. Terbuka orang Simalungun yaitu pada waktu ada sekolah SPG di Pematang Raya. Sanalah banyak anak-anak Simalungun sekolah, dan sekarang masih banyak lagi guru-guru di
Simalungun tamatan SPG Raya, tapi sudah banyak yang pensiun. Mungkin menjelang-jelang pensiun lah semua yang tamat dari SPG Raya. Sudah. Berarti Opung termasuk alumni SPG Raya tak? Saya tidak pernah di SPG Raya, tapi ikut memotivasi anak-anak kita yang ada di Simalungun supaya masuk ke SPG Raya, supaya bisa mendidik anak-anak kita ini untuk generasi yang akan datang. Ya, memang pada waktu itu, pada tahun 80-an, ya, anak-anak kita memang termasuk antusias untuk masuk menjadi guru. Sekolah di SPG Raya dan juga ditampung oleh SPG Pembina yang ada di Sondiraya. Ya, SPG Pembina bersama dengan SPG Negeri Raya, ya, menamatkan banyak, dan juga tamatan dari sana banyak melanjut ke perguruan tinggi. Ya, jadi tapi sekarang kami melihat sudah banyak yang pensiun. Adapun 1, 2, 3 orang lagi lah yang tinggal aktif pada saat ini di sekolah-sekolah negeri, bahkan sekolah-sekolah swasta. Ya. Itulah luar biasanya impian Opung untuk kedepannya ya. Masih ada juga harapan untuk anak-anak muda khususnya yang ada di Simalungun. Ya. Jadi Pung, ini kan berarti nikah sama Pung Buru tahun berapa? Apanya? Nikah sama Pung Buru? Oh, kita nikah tahun 1974 di 1974. GKPS Tiga Runggu. Oh, GKPS Tiga Runggu, bukan di Bangun Purba? Tidak, di GKPS Tiga Runggu. Ya, yang itu ya Pung, yang dekat Simpang itu Pung? di Tiga Runggu lah. Kan ada dong GKPS ya, Tiga Simpang, Runggu, ya, dekat Simpang itu. Pekan ini? Ya, Pokan? mau jalan ke Sibarjarungjung. Ya. Ya, dekat Tanah Lapang. Ya. Pada ketika itu yang memberkati yaitu Pendeta Espeda Suha sebagai Eporus GKPS. Pada zaman saya di Tiga Runggu, anak-anak, kita katakanlah pemuda-pemudi yang ada di Tiga Runggu sudah terbuka pemikiran mereka. Makanya dari Tiga Runggu banyak sekali yaitu pejabat-pejabat di negara kita ini, baik itu di Jakarta, baik itu di Departemen Dalam Negeri di Jakarta, itu sudah banyak karena mereka terbuka, karena dorongan Tiga Runggu itu dekat dengan perbatasan Tanah Karo, perbatasan dengan Tapanuli, pesisir Danau Toba. Itu memotivasi mereka untuk bergerak masuk ke perguruan tinggi, ya, tamat dari SMA, yaitu SMA ke Seribu Dolok dan SMA ke Raya, karena Tiga Runggu belum ada SMA. Jadi dimotivasi oleh dorongan-dorongan dari perbatasan Tanah Karo dan juga dari Tapanuli. Artinya pendidikan itu sangat perlu untuk masa depan Bung ya? Ya, perlu masa depan. Ya. Jadi kalau kita melihat pada saat ini pemuda-pemuda kita, ya, sudah tergores itu semangat mereka, ya, semangat untuk melakukan pendidikan ke perguruan tinggi. Karena apa? Karena yaitu jalur untuk menjadi pegawai itu sangat berat. Ya, jadi ketika mereka sudah tamat, mereka banyak yang menganggur dan tidak bisa menjadi pegawai. Makanya saya ambil contoh itu Tiga Runggu sekarang, hampir sarjana-sarjana yang ada di Tiga Runggu itu, tamatan sarjana dari tahun 2020 sampai sekarang banyak tinggal di kampung. Tapi mereka tidak putus asa. Mereka mempunyai suatu gerakan ya untuk memotivasi kehidupan mereka untuk masa depan, dan mereka melakukan pertanian. Maka pertanian yang ada di Tiga Runggu itu pada umumnya adalah anak-anak muda sekarang. Dan mereka berhasil, ya, mereka berhasil dan membangun daerah mereka dan sekaligus mengembangkan yaitu usaha-usaha mereka, baik itu di bidang penyaluran sayur mayur keluar dan juga penyaluran pupuk
di daerah itu. Sesudah itu saya bertanya kepada mereka, bagaimana? Apakah kau tidak menyesal begitu lama kau bersekolah, tapi kau menjadi orang petani? Maka mereka mengatakan, ya dimanapun pun, kalau kita bekerja, apapun yang kita lakukan, kalau memang sungguh-sungguh, penuh dengan perjuangan dan penuh yaitu pengharapan ke depan, ya dimanapun mantap. Bukan hanya sebagai pegawai negeri kita Baik. bisa. Ya, Keren teman-teman ya. ya, Jadi itulah mereka. Ya. itulah tadi satu motivasi dari Opung Evangelis del Tondang, dan itu memang kisah nyata. Saya punya teman satu orang, Lawe David Saragi. Beliau ini ada tinggal di tidak jauh dari Simpang Raya Uluan. Masuk kita dari, kalau kita dari Siantar, Simpang Raya Uluan, ada kurang lebih sekitar 200 meter, ada rumah 2 level mewah di situ. Rumah kedua, rumah lah itu. Beliau ini teman saya dulu, satu alumni saya di SMP Asisi. Beliau setahu saya dulunya kuliah di UGM. Saya tidak tahu apa kuliahnya selesai atau tidak. Saya kurang lebih sekitar 5-6 tahun beliau ini di Jogja. Tapi pulang ke kampung sekitar tahun 2020 atau 2021 saya berkunjung ke rumah beliau. Luar biasa, mantap. Ternyata itulah tadi buktinya yang disampaikan sama Evangelis tadi. Pekerjaan kita mau bertani, mau apapun itu, kalau ditekuni memang hasilnya luar biasa. Itu pesan dari Opung Evangelis del Tondang. Ya, kunci utama pendidikan dan pengalaman serta semangat, Bung ya. Iya, ya, maaf. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share untuk sebuah channel YouTube yang lebih baik ke depannya. Oke. Horas. Horas.